Gue tuh punya kebiasaan yang aneh banget. Sebelum tidur gue selalu lihat sosmed artis redup. Contoh, ya ada lah gitu udah. Ya, gue gak usah sebut siapa namanya. Yang terkenal, yang pernah terkenal terus sekarang jadi redup. Gue penasaran lagi ngapain dia sekarang, gitu. Apa rata-rata apa? Jualan sih. Terus apa? Di pikiran lu apa, Cok? Di pikiran gue itu bikin gue aware bahwa kita harus menjaga momentum kita sebaik-baiknya. Nah, ini jawaban broadcast. Jawaban gak broadcast. Ayo. Welcome to Talkpod, Indra Jegel, Surya Insomnia, pengacara yang keren. Oh, punya aku banyak. Yang itu dibip aja ya guys. Guys, ayo main pedang-pedangan. Dibip aja. Ini apa sih? Pedang. Bisa pencet. Anjay. Pedang apa yang nggak bisa diem? Apa tuh? Pedang dut. Iya. Ada goyangnya le pedang dut. Pedang apa yang selalu menghasilkan duit? Apa? Pedang gang. Iya. Pedang apa yang nggak ada bahan? Apa tuh? Buah. Sorry. Guys, gua nggak bisa syuting ini, sakit banget ini. Bunyi pak gitu. Bunyi pak ya. Lu ngapain sih, Cil, beli gini-ginian? Ya kita buat di klip orang nih, kita main pedang. Sini. 1, 2. Ya. Ngapain sih orang, heran deh gua. Nah, jadi bintang tamu kita kali ini itu. Cil, lu kecil punya temen gak sih, Cil? Untuk kecil punya temen gak sih? Bintang tamu kita kali ini dia adalah pengusaha pedang guys. Dia pandai besi. Dia tuh berhubungan erat sama pedang. Apa? Karena dia pemuda tersesat. Wah, harus bawa pedang. Iya. Kalau tersesat harus bawa pedang. Benar, buka-buka jalan kan? Yoi. Buka-buka jalan. Sempat viral nih klipnya nih. Jadi ya balik lagi ke selera kita. Kalau kamu seleranya apa? Aku seleranya kayak kamu gitu sih. Masalahnya aku bukan seleranya, bukan kamu. Si Bangke Jogi Jogi Pardede. Halo. Ngapain lo? Terpelajar sekali loh Jogi nih. Ngapain lo malah jadi boneka Galileo nih ngapain? Ini ceritanya kan saya akan membagikan ilmu-ilmu bermanfaat. Iya. Jadi saya harus menggunakan ini toga. Oh iya. Saya akan meninggalkan image-image buruk. Ya. Saya akan masuk ke Coki positif. Wah, mantap. Coki positif. Joki positif, tato leher lu Lucifer. Coki positif value-nya ya. Oke. Bukan urinnya. Sakit sekali. Itu yang bahaya. Itu bahaya. Itu yang bahaya. Tidak boleh ya, Itu tidak guys. boleh. Tidak boleh. Tadi kan ada potongan klip tuh, Cok. Iya. Kita pengen tahu dong sebenarnya tipenya Coki kayak apa. Kita pengen tahu nih. Kan tip Eca tuh bukan tipenya. Tipenya kayak Coki kayak mana sih? Tentunya yang pertama harus yang dewasa. Dewasa. Karena pada saat itu kan Eca kan Masih kecil Masih banget. kecil, bener. Kalau bisa minimal 200 tahun. Dewasa, Bang. Anjing dewasa. Dewasa. Ya setara umur candi lah. Mantap. Ada reliefnya mukanya tuh dia. Yang dewasa lah ya, Cok. Yang dewasa. Karena kan orang dewasa lebih baik berurusan dengan orang dewasa. Benar. Kalau orang dewasa berurusan dengan yang belum dewasa kan nanti kasus. Crash terus ya. Crash terus gitu. Banyak kasus kayak gitu ya, Cok ya? Orang belum dewasa, kasus sama orang udah dewasa. Nah itu ada juga sih. Ada juga. Tapi kemungkinannya lebih kecil aja. Iya. Cok, Gitu. kemarin ini kok juga berpartisipasi dalam musikal ya? Iya, selamat ya. Terima kasih. nonton Keren banget loh. Kamu nonton yang hari keberapa? Kedua.
Oh iya. Polarisasi. Ya? Polarisasi musikal. Apa sih Yes. Cok? Musikal apa sih Cok? Itu sebenarnya proyeknya Jovi sama Andovi. Mereka sebenarnya ini proyek mereka waktu awal pemilu kemarin. Cuman memang karena antusiasmenya besar, dia bikin yang lagi. part 2-nya. Tapi sebenarnya ceritanya sama sih. Mirip ya? Dan kau terlibat dari yang awal? Gue terlibat dari yang awal. Tapi jokesnya fresh banget loh itu. Terima kasih. Kan persiapannya udah lama, berarti baru dimasukin itu. Iya, karena jokesnya harus disesuaikan dengan apa yang lagi in saat ini. Karena isunya ya. Karena isunya. Tapi BTW, kan orang dewasa harus sama orang dewasa. Ya. Harus melakukan adegan dewasa nggak? Waduh. Ya kayak bayar listrik gitu Cok. Iya. Bayar listrik, bayar pajak. Iya, bayar pajak. Bayar pajak. Ngasih orang tua, ngasih duit Adegan ke orang dewasa tua. itu. Adegan dewasa. Ya. Dan itu tanggung jawab orang dewasa juga. Ya. Gitu. Ya harus sih, harus. Harus. Betul, ya. betul. Di musikal itu kan berarti lu nyanyi koreo gitu-gitu juga, Cok? Iya Cok. Gua nyanyi iya, koreo lumayan tapi nggak terlalu yang kompleks sama ya ngapalin dialog kayak Gimana? acting Itu gitu. nggak coki banget lu. Iya. Apa emang lu sebenarnya ada basic itu? Nggak ada, karena yang ngajak Jovi Dovi dan gue tertarik dan gue pengen Untuk challenge baru itu? Iya, gue pengen mencoba sesuatu yang baru, yang konteksnya positif tentunya ya. Iya. Tapi menurut aku, Bang Coki agak berubah sih ininya, image-nya gitu. Keren. Nih. Oh iya. Kan dia jadi ini kan, hostnya di BBK juga kan. Ya, Oh baca-baca kosong. Kelihatan image-nya Bang Coki itu yang kayak, oh ternyata dia bisa mengayomi, Ngemong. terus so sweet gitu ke yang Pior ini ya. nih dan sama Kathy. Iya, iya. Iya. Apa rasanya menanggapi 3 bocah kosong itu? Ya itu adalah ujian kesabaran tertinggi ya buat beberapa orang gitu. Tapi sebenarnya yang nggak banyak orang tahu, mereka bertiga tuh sebenarnya nggak kosong. Enggak kosong ya. Mereka bertiga tuh sebenarnya kerja. Mereka bertiga tuh kerja sesuai dengan konsep yang diberikan sama si pembuat acara gitu sebenarnya. Tapi aslinya mereka nggak kosong. Nggak sekosong itu lah. Mereka nggak sekosong itu. Mereka ngerti kok. Mereka juga ngerti hal-hal basic-basic juga ngerti. Cuman kan kalau mereka itu lurus, saya juga lurus. Apa acaranya? Iya, Nggak tidak bagus. ada daya tariknya ya. Tidak ada daya tariknya, itu konsep aja. Banyak yang nanya tuh. Iya. Itu sebenarnya si Maiden, Fior itu kosong nggak? Enggak, mereka pinter-pinter aslinya. Iya pintar-pintar maksud aku cuman mungkin beda preferensi aja kali ya sama kita kali ya. Iya. Kakak kan lama banget ya sama mereka, kayak pengen cocok gitu, masuk jokesnya gitu. Ya, saya memang harus berusaha keras Iyalah. untuk bisa Menyesuaikan sama mereka dong. harus bisa menyesuaikan karena ternyata seidealis-idealisnya kita ya memang duitnya di situ. Makan tuh idealis. Udah kena rekening bagus mah jalan terus lu. Yoi. Iya. Terlepas dari itu emang menyenangkan kok sama mereka. Seru ya? Mutan-mutan muslim gimana kabarnya? Masih tetap mutan. Ada yang paling aneh nggak? Menurut lu paling aneh yang mana sih? Mutannya muslim yang paling planet banget gitu. Tahu dia bikin itu lagi kan yang kayak COC-nya. Iya, Cok. Iya. Lu pernah di situ gak, Cok? Nah, itu aja tuh udah rentan. Rentan apa? Konten yang rentan untuk disalahpahami. Iya. Apalagi ada saya kan. Persentase rentan disalahpahaminya tuh bisa jadi 2 atau 3 kali lipat. Ya. Jadi memang itu adalah sebuah tindakan preventif. Ya. Yang gua dan Tretan Muslim sudah sepakati untuk saya tidak ada di sana. Ya. Oke. Jangan Jangan ada ada. lu bakal lebih bahaya Ya. lagi. Lo. Ini jalan, tapi anak setan itu jangan di sini ya, gitulah pokoknya. Pokoknya gitu lah ya. 4 sehat 5 sempurna, ada nasi, ikan, kawa-kawa. Tapi buat beberapa tongkrongan memang kawa-kawa termasuk dari 4 sehat 5 sempurna ya. Lucu banget itu sumpah. Tapi memang asu banget itu. Iya. Untung nggak ada lu ya, Cok. Yoi. Iya. Jadi gue tau lah itu rentan bahaya itu kontennya. Iya. Tapi Muslim aja kan nahan banget itu bikin Iya, konten. bener. Tapi lu cenderung positif banget ya sekarang, maksudnya masuk di konten-konten yang menurutku juga yang dulunya lu nggak sambangi kan, maksudnya ada Oh, iya, di iya, BBK, iya. ada di mana, ada di mana. Ada yang bilang lu gitu-gitu. jadi komersil banget nggak sih? Enggak, karena udah tua bro. Pada akhirnya. Pada akhirnya kan udah pernah nyoba semuanya ya. Ya. Dari mulai keputusan yang buruk sampai pasar yang nis itu udah pernah coba semuanya. Pada akhirnya kalau udah tua kan udah nggak punya waktu lagi yang bener-bener aja lah. Nah, ini juga aku penasaran banget nih, Cok. Orang yang memanfaatkan kontroversi menjadi keuntungan. Iya. Menurut tuh Mas, works nggak sih? Bisa nggak sih? Karena aku tahu mungkin kok tidak begitu. Ya. Emang kontroversinya iya, Ya, tapi ya. tidak begitu kan? Ya. Ya, maksudnya apakah
sudut pandangmu deh, kacamata kau deh. Nah, sebenarnya gini, kalau kontroversi itu kayaknya banyak yang salah paham nih. Ya. Banyak orang berpikir gua itu bikin kontroversi by design. By design. Jadi memang gue Lu sengaja pengen ngomong tertentu biar nge-up. biar nggak up. Nah, Saya bisa pastikan 99% kontroversi yang terjadi ya. itu di luar kemampuan saya. Gitu. Itu bukan sesuatu yang memang gue sengajakan untuk lakukan. Oke. Tapi kenapa bisa seolah-olah di-convert jadi sebuah tanda kutip keuntungan? Karena kalau udah terjadi, kalau kita nggak ngelakuin apa-apa kan malah dapat rugi doang. Oke. Jadi sebenarnya lebih kayak mitigasi aja sih. Oke. Lebih kayak mitigasi aja. Jadi dari apa yang udah terjadi, ya udah ini udah kadung terjadi. Sekalian. Sekarang mitigasinya apa nih? Tapi bukan dengan mindset, Bikin. iya siapa yang akan kita singgung? Dibensinin lagi, Kagak. di-create lagi, nggak yang kayak Kagak. gitu juga. Karena gimana ya, namanya juga kerja dari ngomong. Iya. Sedikit atau banyak pasti kena ranjau lah. Tapi kan yang biasa Om Surya tanya, misalnya kayak udah sekali naik tuh gara-gara kontroversi. Ada Yes. kayak ininya nggak, craving mau naik lagi gara-gara kontroversi gitu loh. Itu Sebagian setiap orang- orang beda-beda. Iya, mungkin sebagian orang ada kali ya, Cok. Sebagian orang mungkin ada yang kayak gitu, cuman lama-lama makin gua kesini udah enggak sih kayaknya. Udah. Tapi ada juga kan, Cok, orang-orang yang pengen selalu diberitakan tuh ada. Iya, di luar sana gitu. Ada. Ini gue mau kasih kalian, gue mau sharing. Kalau kita udah ngelewatin threshold tertentu, lama-lama kontroversi kita tuh jadi kayak, misalnya contoh ada si A. Si A udah terlalu sering bikin kontroversi. Lama-lama udah nggak heboh lagi. Lama-lama itu jadi habit. Jadi orang kayak misalnya contohnya gue aja. Oh Coki, ya iyalah Coki bakal jadi Coki. Jadi kalau hal yang sama kita ulangin terus, Biasa kontroversinya kita ulangin terus, lama-lama tidak ada elemen of surprise-nya. Makanya lama-lama seolah-olah nih kalau gue yang bikin, jadi seolah-olah termaafkan. Kayak misalnya gue bikin sesuatu yang aneh-aneh gitu, kayak, ya lo Coki lo berharap apa? Gitu. Ada excusesnya jadinya. Jadi ada excusesnya. Jadi sebenarnya kalau lu berasa bisa naik cuman karena pakai kontroversi, ada batasnya sih. Ya, Itu lama-lama jadi orang bosan personal juga. branding gak sih? Oh dia emang problematik sih. Bisa Iya, jadi ke situ, bisa jadi orang malah bosan. Ngapain lagi sih lu? Udah Iya, gitu, iya. dilupakan. Iya, dilupain juga. Tapi jujur dari awal tadi, ini toga lumayan ganggu ya. Maksudnya dari sepatu, celana pendek, dan Iya. jaket ada toga Ini di kan atas. biar mendidik. Branding ceritanya. baru, bro. Branding baru, bro. Gimana rasanya kemarin dinonton sama Pak Anies? Nah, menarik kok. Seru. Seru ya? Seru, Pak Anies kan nonton kan. Dia kan kagak, dan Pak Anies nontonnya oke banget. Oh, ya, positioningnya sebagai penonton aja. Iya, enggak. Dia begitu nontonnya. Kan badminton. Iya, dia juga menontonnya sebagai positioningnya penonton yang baik. Dan Jadi, menghargai bahwa itu adalah sebuah pertunjukan. pertunjukan. Jadi sangat seru menurut Jujur saya. berat banget sih kemarin aku nonton. Aku nggak tahu ternyata selama itu Kak. Aku kira Musikal emang lama. aku kira buat apa ada keluar mainnya 12 menit. Ternyata lama Keluar banget 3 main. jam. Iya, Break. iya. Break. Break. Iya, Musikal ada break. susah. Musikal rata-rata kayak gitu. Kalau film kan kita kan di roll nih kamera. Jadi kalau salah kan bisa diulang kan, bisa di take ulang. Kalau musikal tuh live, nyanyinya live, jogetnya live. Ini bedanya Cok dia sama kita. Kenapa? Dia ini terbiasa sama yang cepet-cepet kayaknya dia sekarang. Dia nggak mau tuh nonton sesuatu yang lama. Wasting banget. Iya gitu tuh nggak mau. Dia ngerasa bahwa ini kelamaan sih, harusnya tuh bisa lebih tight gitu-gitu. Padahal kan seninya teater musikal tuh begitu. Iya, memang. Itu first time aku nonton. Tapi kamu suka nggak sama musikal setelah nonton itu? Suka. Aku pengen coba nonton, ada musikalisasi dangdut ya? Iya. Bagus juga. Bagus. Tapi emang lama musikal. Emang Lama begitu. banget. Emang begitu. Nah, sekarang tuh rela nonton band-band kayak misalkan festival-festival kemarin nontonin satu band doang tapi bayar full 3 hari tuh bisa. Iya. Kamu juga tipe nonton konser nggak? Jarang sih aku. FOMO dia, kalau teman-temannya nonton dia menonton. Oh iya. Tergantung konsernya di mana ya. Iya benar. Dan siapa yang datang sana juga. Kalau sendiri juga males. Iya, Ngapain? Yoi. Ini ada fakta menarik guys. Yes. Coki punya kebiasaan unik sebelum tidur katanya suka ngeliatin. Ini apa sih Cok? Instagram artis redup atau yang nggak terkenal. Apa ya? Kenapa gitu Kak? Ini apa yang terjadi Cok? Coba jelasin Cok. Apa sih, Cok? Gimana, Jadi Cok? gini, gue tuh punya kebiasaan yang aneh banget. Sebelum tidur gue selalu lihat sosmed artis redup. Nah, contoh. Ya adalah gitu udah. Ya, gue gak usah sebut yang siapa pernah namanya nggak ya. terkenal, yang pernah terkenal terus sekarang jadi redup. Gue penasaran lagi ngapain dia sekarang gitu. Apa rata-rata apa? Jualan sih.
Terus apa? Di pikiran lu apa, Cok? Di pikiran gue itu bikin gue aware bahwa kita harus menjaga momentum kita sebaik-baiknya. Nah, ini jawaban broadcast. Jawaban gak broadcast. Ayo. Jawaban lepas toga nih, ayo lepas toga ayo. Ayo. Enggak, tapi seru aja. Kan kita penasaran kadang. Ya. Dia udah kemana? Dan kadang tuh makanya searchnya Instagram gue tuh isinya yang begitu-begitu. Artis-artis redup. Begini gitu. kabarnya sekarang. Iya. Gitu ya. Ingat si ini yang dulu pernah viral. Begini dia. Begini dia kabarnya sekarang. Kabar yang keempat akan bikin Anda shock. Mantap. Datang ke sini dalam rangka mau tur juga, Den. Oh motor? Iya, tur atau spesial show doang, Cok? Kebetulan tur gue aja. Tur berapa kota? 13 kota. 13. Kebetulan. Mulai kapan? Ke kota pertama 2 November. 2 November dimulai. Di Bandung kota pertama. Kenapa Kota nggak pertama. Jakarta dulu? Itu final. Biasa biasanya. final. Kalau Jakarta iya? tuh finalnya Iya. biasanya. Gitu. Biasanya. Mumpung masih ibu kota di sini. Iya benar. Nanti berapa tahun lagi final komik-komik di IKN. Kayaknya aku tetap milih Jakarta aja deh. Sampai kayaknya. ke sana ya. Logistiknya mahal. Iya, kayaknya. benar. Penonton juga jauh kan ke sana. Saksikan Maksudnya. spesial show saya di IKN. Agak susah tuh. Mana penontonku kadang-kadang ada yang dari Binjai, dari Medan kan jauh. Iya, jauh, kejauhan. Ya mungkin nanti kalau karena logistiknya dan itunya udah bagus ya nggak apa-apa juga di sini. Iya benar. Tapi kayaknya tidak dalam waktu dekat. Iya sih. Nama spesialnya komedi mendidik. Komedi Apa- mendidik. Apa yang Mantap. terjadi nama spesial show? Nih, Oh, nama makanya. nama spesial biasanya doa. Terus biasa keresahan. Apa yang Enggak. terjadi? Sebenarnya apa ini? gini. Kenapa namanya komedi mendidik? Karena itulah yang diharapkan orang ke gua. Kan banyak bilang, Coki komedinya nggak berbobot. Iya. Oke. Coki komedinya nggak mendidik. Dak-dak doang. Dak-dak doang. Nah, akhirnya gua akan buktikan di show ini. Bahwa ada edukasinya. Nggak ada juga. Anjing 13 kota, 12 kota, Cok. 13 kota. 13 kota, berarti sebulan 3. Nah, seminggu 2. Seminggu dua. Seminggu 2. Oh, mungkin duanya di Bandung, tiganya di Gitu kayak? Sorry. Kadang seminggu 2, kadang seminggu Seminggu 1 1. tergantung kotanya. Oh, misalnya jauh banget. kayak Malang Surabaya tuh masih bisa tuh ya. Yes, Ya, gitu. ya. Tapi nanti yang di Jakartanya itu tahun depan. Oh, masih tahun depan finalnya. Iya. Jakartanya tahun depan 11 Januari. Oh, Tapi gitu. masih dalam rangkaian. Kang Arman, Bener, bener tamunya gigit. Kang Arman. Ya tuh. nggak salah sih. Iya benar, gitu. Nggak salah sih. Januari. Ada ini nggak openernya? Openernya kita lokal sih. Oh, anak-anak lokal. Iya, anak-anak lokal. Karena menurut gua semuanya komika sekarang semuanya jobnya udah banyak ya. Iya Jadi sih. kayak kasih yang ke lokal aja lah. Bisa bener jobnya udah ada jadi konten kreator. Jadi udah konten kreator apa yang anak-anak host lokal gitu jadi udah bisa host. ya. Jadi ya iya, kerjasama iya. sama Wakil- komunitas lokal aja Wakil lah. wali kota. Enggak jadi. Nggak Iya, jadi. iya. Wakil. Jadi wakil wali Wakil kota. wali kota. Iya. Enggak jadi. WW. Apa tuh wakil wali kota? Wali kota jadi WW. Simpel banget. Simpel banget. Semua disingkat sama lu kayaknya. Wakil wali kota. Ya namanya juga WW. mengedukasi biar kita nggak banyak ngomong WW Iya, aja. iya. Beli tiketnya di mana, Kak? Di websitenya Majelis Lucu. Majelis Lucu Indonesia. .com. Cari aja komedi mendidik udah lumayan kejual jadi silakan dibeli. Ya, silakan. Iya. Itu ada cue card guys. Kita ada main game. Hajar. Di waktu kemarin lagi. Yang kayak kemarin lagi, Cok. Boleh. Coba kita suka sama kamu. Ya. Atau kedua ini. Yang kedua. Suka. Oke, 9 band. Bukan Hafiza. Iya. Salju itu, Oh, salju. salju kasih. Salju 9. Selanjutnya Bukan. ini Hafiza. Ini baru Hafiza ya? Bandnya namanya Hafiza. Bukan, 9 band. Judul lagunya Hafiza. Nah, kalau semua musik lo hilang, cuman satu musik yang bisa dipertahankan di handphone lo, mana yang lo pilih? Ya. Dan mungkin momen itu kok lagi kasmaran-kasmaran ya, Cok. Jadi emang brengsek siapapun yang memutar. Dari jutaan musik yang ada di dunia ini, dia memilih 3 yang terbaik. Ya. Jadi Yes. saya sangat ini terhormat sekali. Iya, betul. Ini bahkan dinominasikan di Grammy. Ya. Sebanding dengan Imagine Beyonce. Dragon, Maroon 5. One Republic, Ya, dan One yang Republic. lain-lain. Ya. Saya jelas akan memilih The Bagindas. Oh, suka sama kamu. Suka sama kamu. Karena percaya atau enggak, kan gue beberapa kali suka ngelit karaoke ya. Di beberapa tempat, ya lah. Di beberapa tempat. Lagu-lagu gini paling pecah kalau dimainin. Asli.
Guilty pleasure. Guilty pleasure. Mereka singelong ya. Singelongnya parah Yes, banget. yes, Jadi yes. jangan kita remehin juga. Betul. Di lagu-lagu di tempat-tempat tertentu makin malam lagu gini makin pecah. Asli. Tapi itu Udah lewat setengah botol itu pasti. Botol air mineral kan? Iya. Iya. Udah kencing berapa kali. Iya, Benar. nah ini. Tapi apa? lagunya kan suka sama kamu disingkat SSK cocok banget sama kamu. Iya. Bisa jadi juga suka sama kontroversi. Oke. Luar biasa sekali. Kamu udah nyiapin berapa lama? Ya, ya. Yang kedua. Ajar. Nih ya, pertanyaannya kedua. Baim Wong, Atta Halilintar atau Ria Ricis? Orang yang akan dijadikan tempat curhat ketika kau ada masalah. Aduh. Eksklusif. Saya juga harus mengatakan bahwa 3 orang ini memang Terbaik. setara dengan psikiater internasional memang. Jadi karena teknik mendekarnya itu luar biasa. Betul. Karena kan mereka sudah punya financial freedom. Betul. Yes. Mereka punya financial freedom sehingga punya banyak waktu luang untuk banyak mendengarkan orang. Benar. Gitu. At least jadi pendengar yang baik lah. Tapi kalau saya harus memilih nih, Ya. Ria Ricis, Baim Wong atau Halilintar. Atta Halilintar. Saya rasa Atta Halilintar. Kenapa? Karena Atta Halilintar tuh saya bisa fokus ke bandananya. Kalau dia lagi ngomong kan dia kan ada bandananya Ada kan. bandana, iya, Beliau ada kan ada bandananya gitu. Kalau ke Mbak Imong kan terlalu real. Iya. Kan? Jadi kamu nih gimana? Waduh kok real banget Iya, nih banget. ya kan. Terlalu Kalau real Ria lagi. Ricis juga terlalu real kan. Iya, Tapi kalau iya. Atta kan jadi gimana? Pakai kacamata hitam, ada bandana. Mantap. Iya. Kita bisa lihat apa-apa. Bagus. Dan kau siap ya kalau dia setiap kau ngomong siap, dia siap, kau siap. Saya sudah siap kalau itu. Sudah Saya siap, lebih kaget sama bandananya sih. Oke. Yang which is itu Aerosmith banget, Bro. Mantap. Ya, Stephen Tyler banget, bro, itu, bro. Stephen Tyler loh. Itu mah pilihannya Coki ya. Maksudnya. Betul. Berarti Atta Halilintar ya. Atta Halilintar dong. Oke. Ya, Cil. I love Yang you Atta ketiga. Halilintar. Yang ketiga, kalau cerita hidup kamu dijadiin film, Iya. siapa aktor yang paling cocok memerankan Coki Pardede? Anjay. Ada pilihannya nggak? Ada. Oke. 1. Angga Yunanda. Oke. 2. Jeffrey Nicole. Oke. 3. Coki Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan. Wah. Ini bukan cuman workshopnya, ini bukan cuman pendalaman karakter, tapi lebih ke operasi plastik ya. Kalau harus memainkan, karena terlalu jauh nih, mohon maaf nih. Tapi kalau harus memilih lagi nih, kan Iya. ini namanya game ya. Ya, Berarti game. tetap harus memilih Benar, dong. benar, Tetap benar. harus memilih Benar, ya. benar. Oke, kita bedah satu-satu. Angga Yunanda nggak bisa terlalu tinggi. Oke, terlalu tinggi. Beliau terlalu tinggi, jadi udah skip Ya, di situ. ya, ya. Si yang terakhir, Jeffrey Nicole. Iqbal. Ramadan nggak bisa, sibuk tur. Tur banget ya. Tur musiknya kan. Musik. Udah. Tapi lu udah coba hubungin dulu belum? Belum coba hubungin. Sibuk aja. Belum coba Main hubungin. sibuk aja. Nah, saya yakin dia sibuk lah. Ya, oke lah. Kalaupun harus dari tinggi badan yang paling mendekati Jeffrey Nicole. Mungkin. Tapi dari muka sih tetap operasi plastik tadi. Iya. Iya. Agak jauh itu pendalaman Iya, karakternya. pendalaman agak. karakternya Dan sama lu juga. kebayang gak sih Jeffrey Nicole jadi... Gak cocok bro! Gak cocok bro! Itu branding yang udah dia bangun bertahun-tahun masa Jadi Coki jadi Pardede. rusak tiba-tiba. Gitu. Emang mungkin aku jalan sama mana mau? Oke, terima kasih Coki. Terima kasih, thank you. Jangan lupa buat di kota-kota besar di mana aja tuh? Ada di Bandung, Bandung. ada di Solo, ada di Semarang, ada di Batam, ada di Samarinda. Banyak lah pokoknya. Pokoknya cek langsung aja di majelislucu.indonesia.com. Yes. Komedi mendidik ya, mulai 2 November sudah jalan turnya. Lancar-lancar Cok ya. Lancar-lancar Thank you. Coki. Dadah. Sampai ketemu lagi, Bye.